Part 21. Ancaman Lula. Dirga sudah rapi dengan pakaian kerja dan dasi yang melilit kerah kemejanya. Dengan diiringi bunyi siulan yang terdengar riang gembira, ia menyisir rambut. Kemudian menatap pantulan dirinya di cermin dengan penuh rasa bangga. Sangat keren. Ia baru sadar memiliki wajah tampan rupawan dan untuk kali ini, ia ingin memuji diri sendiri. Namun, mendadak senyum yang terlukis di wajahnya memudar ketika teringat akan bisikan gaib yang benar-benar merusak moodnya pagi ini. Semalam, sebelum pulang ke rumah ia sempat bertemu dengan sepupunya. Dokter Alan dan pria itu berhasil membuat Dirga kesal setengah mati. Kamu tahu tidak, Gianni selalu merapikan pakaianku setiap mau berangkat kerja. Kamu begitu juga, tidak? Ucapan Dokter Alan masih terngiang jelas di telinganya. Dirga mendengus kesal dan melempar sisir ke atas meja hingga membuat beberapa alat make up milik Alika yang berjejer rapi menghambur. Sebagian bahkan jatuh ke lantai dan menimbulkan suara pecahan kaca. Seketika, aroma parfum mahal menyeruak memenuhi seisi kamar. Dirga menarik napas dalam-dalam. Memiliki fisik mendekati kata sempurna rupanya bukan sebuah jaminan untuk bahagia. Karena selama ini, waktunya terbuang untuk memenuhi segala keinginan Alika. Namun, Alika sendiri hampir tidak pernah menaruh perhatian terhadapnya. Jangankan sekedar merapikan kemeja dan dasi, bertanya sudah makan saja tidak pernah. Ya, Alika sama sekali tidak pernah melakukannya. Pagi-pagi istri pertamanya itu sudah menghilang bagai ditelan bumi dan baru kembali di malam hari. Pagi ini pun ia sudah pergi entah kemana. Lalu bagaimana dengan Lula? Apakah dia akan berbeda? Dirga menarik dasi dan menjambak rambutnya sendiri hingga terlihat cukup berantakan. Lalu kemudian keluar kamar. Melewati dapur begitu saja, Dirga melirik Lula yang sedang membantu Mbok Darmi membersihkan peralatan makan bekas sarapan tadi. Aku berangkat, ucap Dirga terus berjalan menuju pintu. Kerutan tipis terukir di kening mulus Lula ketika melihat suaminya menuju pintu dengan penampilan yang cukup berantakan. Loh mas, Lula terheran dibuatnya. Karena Dirga tak pernah membiarkan penampilannya berantakan jika akan keluar rumah. Wanita dengan tubuh langsing bak gitar Spanyol itu pun segera mengekor di belakang sang suami. Mas, dasi dan rambutnya kenapa berantakan begitu? Ah ini, aku buru-buru ke kantor. Tidak sempat merapikan. Dirga membalikkan tubuhnya dan menatap Lula yang berdiri dalam jarak kurang dari 3 meter dari tempatnya berdiri. Sini aku rapikan dulu, mas. Masa mau ke kantor pakaiannya begitu? Lula pun langsung berdiri tepat di hadapan Dirga. Membenarkan rambut dan kemeja suaminya hingga benar-benar rapi. Sehingga Dirga memiliki kesempatan untuk menikmati kecantikan Lula dari jarak dekat. Pria itu pun bersorak dalam hati. Ternyata modusnya si Alan ampuh juga. Lula jadi perhatian seperti ini. Sudah, mas, ucap Lula dengan senyuman manis di bibirnya. Terima kasih, sayang, mencium kening dengan penuh kelembutan. Mumpung tak ada Alika di rumah. Sebab jika wanita itu masih bergentayangan di rumah, tentu saja Dirga tidak memiliki kesempatan untuk dekat dengan Lula. Oh ya, mas. Bagaimana kalau siang ini kita makan siang di luar? Makan siang. Dirga menatap Lula dengan kerutan di alis. Sebab tak biasanya Lula mengajaknya untuk makan di luar. Selama sebulan belakangan, Lula lebih senang memasak. Iya, makan siang. Tapi aku mau berdua saja, ujar Lula tampak penuh harap. Tapi Zaf bagaimana? Dibawa juga. Kan aku bilang berdua. Kalau ada Zaf kan namanya bertiga. Membuat Dirga menepuk dahinya. Iya juga, sih. Berarti Zaf ditinggal di rumah dengan Suster Vira. Lula menggeleng pelan. Mama mau bawa Zaf ke rumahnya. Aku sudah siapkan ASI buat dia yang cukup sampai sore. Jadi kita bisa makan siang bersama. Boleh, aku jemput di rumah. Tanya Dirga. Tidak usah. Soalnya aku mau ke salon dulu. Nanti aku kabari di mana tempat untuk bertemu. Dirga kembali terheran. Meskipun muncul beberapa pertanyaan di benaknya, namun ia tak begitu menghiraukan. Ya sudah, sayang, aku berangkat ya. Kabari saja. Hati-hati di jalan, mas. Ia mencium kening lagi.
sebelum akhirnya menuju mobil dan meninggalkan rumah. Sementara Lula menatap mobil milik suaminya yang perlahan menjauh membentuk titik kecil dan menghilang di kejauhan. Hari ini akan aku tunjukkan semua kebenaran yang tersembunyi, Mas. 44. Perebut suami orang. Di kantor, Dirga menyandarkan punggungnya di kursi. Ia baru saja selesai menjalani sebuah rapat penting dengan beberapa stafnya. Hari yang cukup melelahkan. Namun, semua rasa lelah itu terbayar dengan senyum tatkala menatap foto berbingkai kayu yang bertengger cantik di meja kerjanya. Baby Zaf, bayi mungil yang membuat hidupnya yang kelabu kini berwarna. Beberapa jam tak bertemu Baby Zaf saja sudah membuatnya rindu dan ingin segera pulang. Pak, 1 jam lagi ada rapat dengan Pak Hito yang mewakili Anfa Group. Ucap Jeff yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan sang bos. Dirga menghela napas panjang. Rasanya sangat malas jika harus berhadapan dengan makhluk satu itu. Dia lagi. Memang Anfa Group tidak punya wakil selain dia. Sepertinya. Jawab Jeff. Pak Hito sedang dalam masa promosi untuk posisi direktur utama menggantikan Pak Samudra. Ayahnya Pak Vino yang akan pensiun. Oh, semoga saja kerjasama ini bisa memperbaiki hubungan Lintang dengan Anfa. Sejak kepergian Pak Aska dan Pak Vino, persaingan masih memanas. Tambah Jeff. Dirga turut mengaminkan. Proyek pembangunan taman hiburan ini sejatinya adalah proyek besar Aska dan Vino yang ditandatangani mereka 2 tahun lalu sebelum kematian keduanya. Namun, tuduhan pembunuhan yang dilakukan Aska terhadap Vino telah menciptakan perseteruan kedua perusahaan besar itu dan memutus kerjasama. Membuat keluarga Mahendra harus menanggung kerugian besar berikut tuntutan yang dilayangkan oleh keluarga Vino. Kamu sajalah yang wakili. Saya malas ketemu dia. Lagi pula siang ini saya ada janji dengan. Ucapan Dirga menggantung. Dengan siapa? Pak, tanya Jeff penasaran. Dengan istri saya. Mata Dirga melotot. Jeff seolah menuntutnya sebuah jawaban. Bu Alika, satunya. Jeff. Mana pernah saya makan siang dengan Alika? Jeff hanya membulatkan bibirnya membentuk huruf O, tanpa suara. Kemudian meletakkan map di meja. Masih ada waktu. Kita rapat saja dulu, Pak. Dirga pun hanya berdecak sambil bersandar dengan frustrasi. Hawa panas terasa merambat ketika dua tatapan saling bertemu. Aroma permusuhan itu masih melekat erat di hati masing-masing yang dibalut dan tertutup oleh topeng bernama kerjasama. Dirga membuang pandangan ketika melihat Hito berjalan ke arahnya dengan senyum kepalsuan. Apa kabar Pak Dirga? Lama tidak bertemu. Hito mengulurkan tangannya. Basa-basi yang membuat Dirga merasa sangat malas. Ia bahkan tak sudi menyambut uluran tangan itu. Sehingga akhirnya Jeff memilih menjadi penengah. Baik Pak Hito. Terima kasih. Sahut Jeff menyambut uluran tangan laki-laki di hadapannya. Senang sekali hari ini saya mewakili Pak Samudra untuk membicarakan kelanjutan kerjasama kita yang sempat tertunda selama 2 tahun sejak kematian Pak Vino. Hito menekan kata, kematian, yang membuat ruangan itu seketika hening. Jeff pun mengangguk. Sementara Dirga menanggapi dengan tatapan dinginnya. Tangannya refleks mengepal dan segera ia sembunyikan di balik punggung. Jika saja tidak sedang berada di ruang rapat dan tidak banyak staf yang melihat, Dirga pasti sudah menghadiahi kepalan tinju di wajah pria itu. Saya rasa kita tidak perlu mengungkit masa lalu. Karena sampai saat ini, tidak ada bukti kuat yang memberatkan Pak Aska. Ujar Jeff. Kali ini dengan tatapan tak bersahabat. Lagi pula, walaupun bangkai ditutupi rapat-rapat baunya pasti akan tercium juga. Di sisi lain, Lula sedang berada di sebuah salon ternama untuk melakukan perawatan tubuh. Hampir 3 jam ia menghabiskan waktunya di tempat itu. Seorang wanita yang berada di belakang kursi sedang menyisir rambut panjangnya. Sudah selesai, Mbak. Karyawan salon wanita itu mengurai rambut Lula dan memastikan semuanya sudah sempurna. Terima kasih, Mbak. Lula menatap cermin besar di hadapannya. Jadi kamu sedang melakukan perawatan diri ya? Suara tak bersahabat yang menyapa itu membuat Lula seketika menatap cermin. Tampak Alika berdiri di sana dengan tatapan penuh kebencian seperti biasanya. Siang ini,
Ia juga janjian dengan teman-temannya untuk melakukan perawatan tubuh di salon langganannya itu. Dia siapa? Al, tanya seorang wanita cantik dan berkelas yang berdiri di samping Alika. Alika menatap teman-temannya satu persatu. Dia mantan karyawanku. Mantan karyawanmu. Serius Al? Tanya salah seorang tampak tak percaya. Iya, tapi akhirnya main belakang dan merayu suamiku. Perebut suami orang yang derajatnya tidak ada bedanya dengan wanita penghibur. Sindiran Alika tak lantas membuat Lula membalasnya. Wanita muda itu tetap diam sambil memainkan ponsel di tangannya. Sementara tiga wanita yang bersama Alika terlihat cukup terkejut mendengar ucapan Alika. Ya ampun, pelakor toh. Tidak tahu diri sekali. Sambung wanita lainnya. Kalian harus jaga baik-baik suami kalian. Jangan sampai dirayu perempuan seperti dia. Tambah Alika dengan lirikan mata teramat angkuh. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk mempermalukan Lula di hadapan semua orang dan ia akan manfaatkan sebaik mungkin. Ngeri ya. Zaman sekarang sudah tidak melihat suami orang atau bukan. Tinggal dirayu saja. Salah satu teman Alika bergidik menatap Lula. Dia tidak pernah memikirkan kalau dia juga perempuan. Coba kalian pikir, hati istri mana yang terima kalau suaminya dirayu wanita lain? Alika tersenyum puas. Ketika perhatian semua pengunjung salon hanya tertuju pada Lula. Dan kini mereka menatap Lula bagai virus yang harus dibasmi. Alih-alih merasa malu, Lula tersenyum tipis. Kemudian berdiri dari duduknya dan berjalan dengan anggun mendekati Alika. Istri seperti apa yang kamu maksud? Istri yang membohongi dan menipu suaminya sendiri? Atau istri yang berselingkuh dan bersekongkol dengan laki-laki lain untuk merebut harta suaminya? Seketika seluruh tubuh Alika gemetar mendengar ucapan Lula. Bahkan bola matanya seakan tak sanggup berkedip. Apa maksud kamu? Tanya Alika dengan mata melotot. Membuat Lula tertawa kecil. Dan bagaimana dengan pembunuhan terhadap Vino yang akhirnya membuat pacar kamu melakukan sabotase untuk menghilangkan nyawa Aska Mahendra? Kamu lupa, apa perlu aku ingatkan kronologinya?